Saat ini lagi ada fenomena atau ada isu yang berkembang aktual di Sulawesi Tenggara tentang kedatangan tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Nah, kedatangan tenaga kerja asing ini, khususnya tenaga kerja asing dari Cina ya, itu menjadi pro dan kontra oleh beberapa kalangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kendari. Dari pemerintah sendiri, Gubernur Sulawesi Tenggara sudah memberikan sinyal lampu hijau untuk mereka bisa datang asalkan memenuhi syarat-syarat protokoler COVID yang sudah disediakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang menjadi masalah adalah penolakan yang dilakukan oleh beberapa kalangan ini sepertinya penolakan yang tidak mendasarkan pada aturan yang berlaku. Maksudnya aturan berlaku seperti ini. Perlu dipahami bahwa Indonesia dan pemerintah Cina itu sudah menyepakati investasi untuk membangun pabrik smelter. Nah, sudah menjadi pengetahuan umum dan juga memang sudah menjadi kesepakatan negara-negara ketika orang menanamkan investasi di suatu negara, tentunya ada kesepakatan yang harus diikutkan. Setidaknya satu, teknologi, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah tenaga kerja. Lalu kemudian ada kesepakatan lain adalah soal apakah investasi itu saling menguntungkan bagi kedua pihak. Nah, ternyata orang hanya melihat dari satu sisi itu, TKA. Artinya kalau kita melihatkan TKA ini bagian daripada kesepakatan, karena pemerintah Cina dan Indonesia sudah membangun kesepakatan untuk pemerintah Cina menginvestasikan modalnya dan teknologinya untuk membangun smelter di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Konawe dan di Kabupaten di Morosi. Kalau orang menolak, pertanyaan dasarnya, apa dasar penolakannya? Kalau kita menolak tenaga kerja asing, tentunya kita harus tahu apa dasar penolakan kita. Kalau kita mengatakan tenaga kerja asing bisa mengurangi peluang kerja bagi tenaga kerja lokal, itu juga menjadi tanda tanya besar. Datanya dari mana? Apakah 500 itu sudah cukup bisa membuat tenaga kerja lokal tidak mendapat kerja? Perlu diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang tercatat di Morosi itu ada 2 perusahaan, satu Virtu Dragon, yang kedua itu OSS, itu ada 20-an ribu orang. Nah, 20 ribu orang ini kalau misalnya kita bandingkan dengan 500 terlalu kecil. Lalu yang kedua, kalau kita bicara 500, maka memang yang harus dipertanyakan adalah apakah spesifikasi 500 orang itu termasuk tenaga kerja yang memang disebut ahli atau memang yang tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia. Nah, inilah yang harus kita lebih detailkan. Artinya tugas dari dinas ketenagakerjaan setempat atau dalam hal provinsi dan juga imigrasi itu yang harus mempunyai yang harus lebih detail untuk melakukan investigasi atau pendataan terhadap mereka-mereka yang menjadi TKA ini. Bukan serta-merta kita hanya sekedar menolak dengan alasan bahwa tenaga kerja lokal tidak mendapat tempat. Itu juga keliru, karena kebijakan nasional sudah mengatakan bahwa tenaga kerja lokal itu, tenaga kerja asing itu menjadi kebijakan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi bukan gubernur yang punya kewenangan untuk mengatakan saya menolak. Apalagi kalau orang yang berposisi ketua DPR menolak, waduh itu sudah terlalu, menurut saya seperti melawan pemerintah pusat. Jadi kalau kita mau menolak secara politik, maka ketua DPR ini, DPR provinsi khususnya, seharusnya berani menolaknya, bukan menolak TKA-nya tapi menolak investasinya. Jadi jangan menolak TKA-nya tapi mau terima uangnya. Ini kan ambigu jadinya. Jadi kalau kita berani menolak, maka kita harus berani menolak investasi. Tapi dengan satu catatan, siapa yang berinvestasi di Sulawesi Tenggara untuk pembangunan smelter? Nah, sekarang yang baru berani kan pemerintah Cina. Nah, konsekuensi dari penerimaan itu adalah dia juga harus, pemerintah Indonesia juga harus memberikan keleluasaan dalam hal penentuan tenaga kerja. Setidaknya untuk tenaga kerja tertentu saja yang menjadi kebijakan yang bisa ditempatkan di Indonesia, tapi tenaga kerja yang lain bisa kok.
Saya katakan tadi ada 20.000. 20.000 itu cukup banyak. Jadi apakah semua diisi tenaga kerja asing? Tidak. Dengan angka 500 itu terlalu jauh bandingannya. Jadi saya kira bagi mereka yang menolak tenaga kerja asing, jangan hanya menolak tenaga kerjanya. Kalau kita berani, mari kita tolak investasinya. Jadi jangan melakukan politik ambigu. Jangan membuat masyarakat bingung bahwa seolah-olah tenaga kerja asing akan mengambil lahan tenaga kerja lokal. Itu sangat naif lah, apalagi kalau seorang politisi yang bicara seperti itu. Ya, sekiranya itu yang bisa saya katakan bahwa pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan penolakan terhadap datangnya tenaga kerja asing. Kalau mau melakukan penolakan berarti kita ini bukan negara federal. Kalau mau melakukan penolakan ya sama saja melakukan ya dalam tanda petik pembangkangan terhadap kebijakan nasional.